Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kalau enggak semangat, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih, alhamdulillah. Semangat ya hari ini ya? Masih semangat? Masih. Mari kita lanjut kalau semangat ya. Oke. Sebelum kita lanjut, anak-anak silakan salah satu untuk memimpin doa. Ya. Tidak harus ketuanya, wakil ketua silakan. Tidak ada? Oke, silakan dipimpin doa. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, selanjutnya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Sebelum mulai pembelajarannya, adakah yang tidak hadir untuk kesempatan kali ini? Masuk semua ya? Oke, alhamdulillah. Jadi hari ini sehat semua. 20 anak sudah masuk ke lab semua untuk mengikuti pembelajaran. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut sebagai bentuk nasionalisme kita, mari sejenak kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan anak-anak untuk berdiri semua. Silakan untuk duduk kembali. Ya. Oke, mari kita lanjut anak-anak. Masih adakah yang ingat materi di pertemuan sebelumnya? Apa, Mas Ram? Ekstensi file, ya. Ekstensi file dari berbagai apa itu aplikasi-aplikasi yang ada di komputer. Betul sekali. Oke, anak-anak, pada
kesempatan kali ini masih ada hubungannya dengan pembelajaran yang kemarin, ya. Sekali lagi, masih ada 3 bagian, ya. 3 tujuan pembelajaran pada materi kali ini, ya. Yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran tutor sebaya, ya, masih dengan tutor, nanti Bapak menjelaskan di sini. Peserta didik atau kalian nanti diharapkan mampu, yang pertama adalah menganalisis pesan error yang muncul pada pengolahan data dengan pengolah angka atau spreadsheet, atau nama lainnya adalah lembar sebar. Kemudian yang kedua, menggunakan aplikasi pengolah angka atau spreadsheet untuk mengolah data. Ya, untuk mengolah data, tepatnya nanti di sini adalah data-data yang masih sederhana, yang ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari atau di lingkungan kita. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu menggunakan fitur grafik atau chart yang di spreadsheet itu dalam mengolah data dengan pengolah angka atau spreadsheet. Ada 3 tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Oke, sebelum dilanjut silakan dibuka brosurnya masing-masing. Kita akan mengadakan yang namanya pretest terlebih dahulu. Ada 10 soal pilihan ganda, ya, perhatikan di sini. Silahkan buka browsernya, kemudian masuk ke IP address atau alamat URL-nya 21.21.0.107, ya, perhatikan di sini. Kemudian ada tokennya, silahkan dimasukkan. Waktu mengerjakannya 5 menit dari sekarang. Username, oh iya mohon maaf, ini username-nya ya, kemarin yang lupa, silahkan minta tolong untuk tutor dibagikan, minta tolong. Yang lupa kemarin, minta tolong. Silahkan dibagi. Ya, sudah. Ini pakai browser ya. Iya, ada sini. Ya, ini bisa. Ya, bisa kan tadi dengan siapa? Sudah bisa ya? Sudah bisa. Bisa di close. Nah, close. Salma mana Salma? Salma? Oh itu. Siapa belum dapat? Silakan. Langsung masukkan username password. Iya langsung. Ada masalah ini? Wow. What happened? Silakan langsung. 5 menit waktunya ya. Bagi yang sudah selesai, kartu logiknya tolong disimpan dulu, nanti daripada hilang. Sudah selesai ya?
Sudah ya? Oke, kalau sudah silahkan diminimize ya. CBT-nya tolong diminimize. Sudah? Sudah, tolong diminimize. Kalau diminimize atau di close nggak apa-apa. Nanti yang terakhir ya. Yuk. Sampun ya? Sudah ya? Sudah? Sudah semua? Sudah semua? Oke, terima kasih. Oke, mari kita lanjut. Pernahkah kalian mengolah data? Mengolah data? Manual atau otomatis? Menggunakan media apa? Menggunakan media apa? Ayo mengolah data. Ayo mengolah data. Ketika kamu di kelas, mengolah data menggunakan apa? Word, Excel, apa lagi? PowerPoint. Oke ya, oke. Medianya yang dipakai banyak sekali. Oke, ya. Lanjut ya. Oke. Sebelum nanti saya jawab, tadi ada yang jawab Word, PowerPoint, kemudian ada Excel. Nah, oke. Nanti saya akan mengadakan 3 penilaian di sini. Yang pertama adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Salah satu yang tadi adalah pretest, itu nanti di pengetahuan, ada post testnya juga ya. Oke, keterampilan nanti diskusi kelompok kalian masing-masing. Kemudian, oke ya, betul sekali anak-anak. Ketika kita mengolah data, itu menggunakan salah satunya, tidak semuanya loh ya. Salah satunya menggunakan aplikasi pengolah angka, dengan menggunakan aplikasi pengolah angka. Di sini ada logo X. Kira-kira apa ini? Excel, betul sekali. Microsoft Office Excel. Nanti ada Open Office, ada SPSS, banyak sekali anak-anak. Tapi kita fokuskan di sini adalah Microsoft Office Excel. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang beberapa fitur-fitur dalam Excel, nah kali ini kita akan mengolah data dengan lembar sebar. Lembar sebar itu spreadsheet ya. Oke. Pesan error pada Microsoft Excel. Kita lanjut di sini. Secara default, apa artinya default? Nah, standarnya itu default ya. Oke. Jika terjadi kesalahan pada rumus atau fungsi, pada fx atau formula itu, Excel akan memberikan pesan kesalahan atau error. Seperti ini. Yang pertama, pesan error pada Microsoft Office Excel ya. Sekali lagi, yang pertama, pesan error ada apa ini? Gambar apa ini? Kira-kira? Pagar. Ada yang mengatakan ini rel kereta api, kan gitu kan? Pagar atau pagar, kan gitu ya? Ada yang mengatakan rel kereta api bakal panjang. Oke. Masalahnya apa? Sudah sering ini. Masalahnya apa di sini? Ketika saya berisi pesan kesalahan pagar, artinya kolom kurang lebar atau terlalu sempit. Kemudian yang kedua, ya, pesan error pada Microsoft Excel yang kedua adalah pesan error pagar name, tanda tangan. Oke. Di sini ada keterangannya. Harusnya rumus di sini itu aforage, kan gitu kan? Penulisan rumus salah itu nanti pesan errornya ada seperti ini. Kemudian selanjutnya pesan error yang ketiga adalah value, ya, ada muncul value. Oke. Terjadi karena apa di sini? Tipe data argumen pada rumus atau fungsi tidak sesuai dengan seharusnya, ya. Perhatikan di sini ya, angka semua. Kemudian di sini ada average, ada average, ya, ihana. Kemudian selanjutnya, ya, pesan error yang selanjutnya itu adalah div. Ini ketika menghitung, ya, ini div. Terjadi ketika apa? Ya. Bilangan membagi, ya, untuk membagi sebuah bilangan dengan angka 0 atau dengan sel kosong, kan gitu ya. Jadi kalau dibagi dengan 0, nanti hasilnya seperti ini atau selnya kosong. Dan selanjutnya ada ref. Kalau ref, dan sekali, ref itu berarti kan kesalahannya ya tidak valid atau kehapus dan seterusnya.
Kemudian ada nul. Range data, range itu jangkauan ya, range itu jangkauan. Ketika kamu jumlahkan dan seterusnya itu namanya range ya. Yang kita masukkan dalam sebuah rumus tidak benar ya. Seperti ini. Misal harusnya titik 2 tapi ketambahan ya. Oke, selanjutnya ada NA ya. Oke. Nama NA. Nanti kita buktikan benar atau tidak di sini ya. Oke. Kemudian error pesan 6, kemudian yang terakhir adalah error pesan getting data. Kalau ini akan tampil jika Excel membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan kalkulasi sebuah rumus yang kompleks. Kalau rumus-rumus itu nanti gabungan dari beberapa data ya. Oke ya. Oke, berarti kan di sini ada video untuk lebih jelas tentang kesalahan atau error pada Microsoft Excel. Perhatikan video yang ada di bawah ya. Oke. Jangan lihat fotonya. Nah, cepatkan aja ya. Seringkali yang akan kita temukan ketika menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Oke, kita langsung saja. Nah, misalnya error yang pertama adalah Ingat tadi ya, benar kan? seperti ini. Nah, ini artinya adalah bahwa selnya atau kolomnya kurang lebar atau teks yang kita ketikkan terlalu panjang. Nah, sebagai contoh misalnya di sini saya jadikan format accounting, kemudian saya berikan rumus sama dengan sel ini kali sel ini kali 10 juta. Nah, ketika dianggap muncul tanda pegang seperti ini. Nah, jadi kalau muncul seperti ini bukan hasilnya yang error atau rumusnya yang salah, tapi kolomnya yang kurang lebar. Solusinya adalah cukup kita drag di batas kolom yang sebelah kanan. Kita drag di sebelah kanan sampai muncul angka. Atau bisa juga cukup double klik di batas kolom sebelah kanan. Nah, gitu ya. Nah, kemudian pesan yang berikutnya adalah di 0 seperti ini, di garis miring 0. Nah, ini artinya adalah bahwa ada nilai atau ada angka yang dibagi dengan angka 0. Nah, di mana berapapun angka yang dibagi dengan 0 itu hasilnya tidak didefinisikan sehingga munculnya pesan error seperti ini. Kita coba ya. Misalnya saya kasih rumus yang tadi sama dengan sel ini tambah sel yang ini kemudian dibagi 0. Kita coba enter. Nah, hasilnya adalah di 0. Jadi artinya adalah ada nilai yang dibagi dengan angka 0. Kemudian berikutnya adalah value. Nah, ini artinya adalah bahwa tipe datanya salah atau tidak sesuai atau tidak cocok. Sebagai contoh misalnya di sini saya ketikkan rumus. Sorry. Kepencet. Coba ya. Nah, oke. Kemudian pesan error 0 itu hasilnya tidak di yang ini, kemudian dibagi. Kita coba enter. Nah, hasilnya adalah tapi tidak cocok sebagai contoh. Nah, kenapa ini bisa menjadi error seperti ini? Nah, ini karena D2 kan isinya teks ya, kemudian D2 isinya angka, teks dikali angka itu tidak cocok, jadi tidak bisa dilakukan perhitungan apa-apa. Sehingga hasilnya error seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya kita menggunakan operatornya dan di mana dan itu fungsinya adalah untuk menggabungkan teks, maka ini tidak akan error. Hasilnya jadi Abdul 85, jadi digabungkan dengan menggabungkan kata Abdul dengan teks gitu ya. Oke, itu untuk value. Kemudian berikutnya adalah right tanda seru. Nah, ini adalah error yang menandakan bahwa ada referensi yang tidak ditemukan atau tidak valid. Sebagai contoh misalnya di sini saya ketikkan rumus sama dengan E2 kali F2. Ketika di enter akan muncul hasilnya. Nah, misalnya saya hapus kolom F, di mana tadi kan ini mengarah ada yang mengarah kolom F ya, E2 kali F2. Kita hapus kolom F-nya. Nah, maka nanti akan menjadi ref seperti ini. Yang tadi juga jadi ref. Nah, ini artinya adalah bahwa ada referensi yang hilang, yang jadi ditemukan, ada yang tidak valid. Jadi, oke, kita ambil lagi. Nah, kemudian yang berikutnya ada error NA ya. Ini artinya adalah bahwa nilai yang dicari tidak ditemukan. Dan sebagai contoh, misalnya saya gunakan rumus VLOOKUP di sini. VLOOKUP, kemudian misalnya dicari adalah angka 10 dari tabel ini. Kemudian diambil kolom keduanya, kemudian pengurutannya pos, kemudian enter. Kita lihat hasilnya enak. Jadi kan artinya mencari data atau angka 10 pada tabel ini. Sementara kan di tabel ini tidak ada angka 10 gitu ya. Hasilnya adalah enak. Atau misalnya kita mencari angka yang ada
angka 3 misalnya. Tetapi pada saat kita mengarahkan tabelnya salah, jadi misalnya mengarahkan tabelnya sampai sini gitu. Ketika diantar, maka dia tetap salah karena di tabel yang di blok ini tidak ada nama tidak ada nomor atau angka 3 gitu ya. Hasilnya adalah NK. Kemudian yang berikutnya adalah name tanda tanya. Nah, ini artinya adalah bahwa nama rank atau nama tabel atau nama fungsi tidak dikenal. Sebagai contoh misalnya kita bermaksud untuk menghentikan rumus rata-rata. Rumus rata-rata kan harusnya average ya. Nah, misalnya kita salah mengetik average-nya jadi average misalnya. Sementara harusnya average. Kemudian kita blok dari sini sampai sini, baru tutup, kemudian enter. Nah, hasilnya seperti ini. Ini artinya adalah Excel tidak mengenal rumus ini, rumus apa lagi, karena memang tidak ada. Jadi kalau mau rumus rata-rata berarti harus jadi average APK, maka nanti hasilnya kan sesuai. Oke, kemudian pesan error berikutnya adalah no tanda seru. Nah, ini artinya adalah bahwa hasil perhitungan dari rumusnya tidak ada isinya atau bernilai nol. Sebagai contoh di sini misalnya kita maksudnya ingin menjumlahkan nilai UTS ya dengan rumus sum. Nah, ini kan harusnya sum pembuka kalau di blok dan penutup dengan rank seperti ini E2.2 E6. Hasilnya kan cocok ya. Nah, ketika misalnya kita lupa tidak menghentikan titik 2 misalnya malah dengan spasi seperti ini, maka ketika di enter nanti hasilnya seperti ini. Jadi rumus sum E2 spasi E6 ini tidak menghasilkan apa-apa, jadi isinya bernilai 0, tidak ada isi karena memang ada kesalahan di penulisan. Oke, kemudian pesan error berikutnya adalah 6 tanda seru. Nah, ini artinya adalah bahwa rumus menghasilkan nilai numerik yang tidak valid. Nah, sebagai contoh misalnya di sini saya berikan rumus sama dengan angka ini dipangkatkan dengan 10.000. 82 pangkat 10.000. Ini kan kalau dihitung hasilnya sangat besar angkanya. Maka dari kita nanti hasilnya menjadi seperti ini. Jadi nilainya tidak valid dalam artian terlalu besar sehingga tidak dapat ditampung oleh tipe data yang dimiliki oleh Excel, gitu ya. Oke, saya cukup untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara pada video ini. Terima kasih. Oke, sudah ya gambaran dari error pada Excel ya, aplikasinya seperti itu. Kemudian satu lagi ya, bahwa di Excel itu ada fasilitas atau fitur grafik atau chart tepatnya ya. Nah, itu yang digunakan untuk apa? Digunakan untuk menampilkan data yang sudah kita olah. Tahapannya tadi kan mengolah data, kemudian menampilkan. Salah satu penampil datanya biar mudah dibaca itu menggunakan grafik ya. Oke, berarti kan gambar di sini ya. Ada macam-macam grafik nanti ya. Nah, perhatikan di sini. Grafik apa itu? Grafik merupakan gabungan dari angka, huruf, lambang, gambar, simbol, dan lukisan yang ditampilkan pada suatu media bertujuan untuk memberikan gambaran tentang data dari penyedia materi hingga penerima materi dalam proses pemberian informasi. Jadi orang yang membaca data itu nanti baca grafik, baca chartnya itu akan lebih mudah mencerna informasi yang diberikan. Itu namanya chart atau grafik. Nah, di Microsoft Excel di pengolah angka spreadsheet ini itu ada fasilitas dari grafik dengan catatan apa? Dengan catatan bahwa data yang kita buat itu sudah ada, kan gitu ya. Nah, di sini fungsinya menggambarkan data-data yang berupa angka dalam bentuk yang lebih sederhana secara detail. Ya, kamu kalau menemukan data siswa, itu kan kalau kamu ke kantor tata usaha, ke ruang kelas mungkin ada data, ya. Data tentang apa? Itu ada yang ditampilkan dalam bentuk grafik. Macamnya, kalau atau tipenya di dalam Microsoft Excel itu ada kolom chart, ya, tipe grafik kolom. Kemudian kolom itu kan berarti vertikal, ya, begitu, ya, menaik. Kemudian ada line, itu berarti kan garis, kan gitu. Kemudian ada pi, kan gitu kan? Pi, y, kan gitu ya? Pi berarti seperti apa nanti bentuknya? Lingkaran, kan gitu. Kemudian ada bar, ya. Kemudian ada area chart, kemudian
Itu aja ya. Nah, kemudian langkah-langkahnya perhatikan di sini. Langkah yang paling mudah untuk membuat membuat grafik atau chart itu adalah kumpulkan dulu datanya. Buat dulu datanya. Otomatis dalam bentuk apa? Tabel. Ya, nanti kita praktekkan dengan menggunakan aplikasi yang ada di komputer kalian. Oke, itu ya untuk anak-anak. Kalian bisa lebih mencari informasi tambahan tentang pengolahan data dan grafik itu biar ada referensinya lebih banyak, bisa di-scan pada tampilan ini. Selain yang saya berikan kemarin lewat apa? Bahan ajar juga sudah ada barcode yang bisa kalian scan kan gitu. Banyak sekali. Nah, di sini cuma rangkumannya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Oke, kelihatannya kok kurang fokus. Kalau coba perhatikan di sini. Oke. Coba perhatikan dalam 45 detik dari sekarang, temukan 3 perbedaan gambar dari kedua gambar ini. Ayo. Tas. Penghapus. Oke. Kita cek yang diam ya. Jawabannya seperti apa? Kita cek di sini. Oke. Apa tadi yang tidak dijawab? Oke. Iya, gagang pintunya ya. Oke, di sini panjang, di sini pendek. Kemudian yang kedua, berarti yang bisa menjawab padahal cuma 3. Nah, berarti yang bisa menjawab ya, masih bisa fokus. Oke, kita lanjut ya. Nggak usah dilihat lagi gambarnya, nanti malah pusing kamu ya. Oke, kita lanjut. Sebelum praktek ya, praktek kelompok seperti nanti dengan pembuatan kelompok, perhatikan bahwa saya sampaikan bahwa pada pembelajaran kali ini sekali lagi Bapak menerapkan dengan menggunakan tutor sebaya. Tutor sebaya itu apa? Tutor sebaya kemarin sudah saya sampaikan ya. Teman kalian yang saya pilih untuk mendampingi, untuk mempelajari kalian, untuk mengajari kalian dalam proses pembelajaran ini, dalam diskusi, dalam praktek kelompok ini, supaya kalian lebih mudah memahami materi. Seperti itu ya. Oke. Kemudian nanti perintahnya di sini ya. Ada, kalau tidak salah kemarin sudah ada 4 anak yang Bapak jadikan tutor. Yang pertama Aulitito ada, kemudian Tian Altaf hadir ya, kemudian Alberta hadir, kemudian Nursam Iman. Terima kasih. Oke, sekarang dari para tutor ada 4 ya, 4 tutor. Silakan ke depan, silakan berdiri. Oke, ya. Di sini ada lembaga kerja kita didik. Setiap tutor dapat 3, 1 tutor banyak. Nah, kan 4 ya, 2 ya. Bentar. Oke, sekarang ya, perhatikan. Silakan dari para tutor, silakan untuk membentuk kelompok ya. Kelompoknya silakan bisa yang paling selatan nanti ya, pembagiannya selatan, kemudian tengah ini ada 2, kemudian yang paling utara. Silakan para tutor dibantu
Silakan dibentuk. Silakan mau dengan kelompok siapa terserah, ya. Silakan. Yuk. Satu deret ini nanti untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan. Dekat. Oke, mohon maaf untuk yang paling selatan agak di sini ya, pakai yang komputer yang besar ini aja. Geser. Mas Sakti silakan. Geser ke sini aja. Geser. Pakai ini ya, pakai ini. Silakan geser. Kamu agak geser ke sini. Oke, kalau sudah perhatikan nanti dibantu sama tutor, perhatikan LKPD-nya, lembar kerjanya. Halo. Agak ke sini aja, agak ke sini. Yang sana agak ke sini. Mas tua silakan agak ke sini aja, gabung. Biar satu komputer untuk berdua biar lebih cepat nanti ya. Oke, perhatikan sudah dapat ya LKPD-nya. Ya, oke. Dan dapat ya LKPD-nya. Perhatikan di sini ya LKPD pada LKPD-nya. Perhatikan di sini ya. Kamu baca dulu ya. Dibaca, bisa tolong tujuan pembelajarannya apa, kemudian petunjuk mengerjakannya seperti apa. Jadi jangan langsung bekerja tanpa melihat petunjuknya seperti apa. Kemudian setelah kamu baca, kemudian langkah-langkah kegiatannya dibaca terlebih dahulu. Di lembar yang ketiga, di situ ada cermati data berikut. Silakan kalau ada masalah, silakan nanti langsung ditanyakan kepada tutornya masing-masing. Tadi punya gabung. Jadi aplikasi yang dibuka Microsoft Excel. Oke. Gimana? Boleh langsung kerjakan. Langsung. Kita taruh ini di close dulu. Close. Oh, oke.
Saja bawahnya, berarti kan di situ. Nah, topik diskusinya apa di situ? Berarti kan? Iya. Berarti kalau kamu cermati ya di sini itu ada pekerja 1, pekerja 2 itu kan ada nama, jam kerja sama jam. Berarti nanti kalau dibuat tabel berarti ada nama, jam kerja, jam lembur, terus apa? Upah normal, upah baru dicari. Silakan. Gimana? Oh. Oke. Berarti kan di sini. 1, 2, kemudian 1. Silakan langsung ditulis. Iya. Ayo mari lebih cepat lagi. Maksimalkan waktunya. Ada yang sudah selesai? Belum ya?
Ya, kali ini. Ya, dong. Tarik ke bawah. Diantar dulu, diantar kiri. Nah. Jangan lupa yang terakhir adalah membuat apa? Menampilkan data yang sudah kalian olah ke dalam bentuk apa tadi? Ke dalam bentuk chart atau grafik. Empat menit lagi, ya. Setelah selesai ini nanti, berarti kalian harus mempresentasikannya. Salah. Berarti kamu lihat di sini kamu lihat jalurnya satu aja, ya. Ketika apa? Jangan ukur, berarti di sini bisa berapa? C berapa? 15. C berapa? Kamu klik aja. Diklik sama ini. Terus kali berapa? Ya, kalinya mana? Loh, kalau kesulitan di sini ada gimana? Ayo cepat. Oke ya. Kalau sudah berarti kan di sini ya. Berarti kan di sini. Ya, yang lain cepat. Sini baru kita bahas. Yuk, kamu ganti, nggak apa-apa. Berarti kalian berubah lagi. Silakan. Selesai ini ya, yuk. Ini mana ini? Dua menit lagi. Siap-siap untuk presentasi ya. 2 menit lagi.
itu bukan dolar ya. Dolar yang buat bayar. Iya, RP Indonesia. Kamu cari di situ simbolnya. Ya. Oke, logo Indonesia ada enggak? More kamu. Nah, itu. Cari di situ. Nah, sisinya. Sudah selesai. Jadi kalau penjumlahan jumlahkan pakai apa kemarin? Sam bisa atau pakai cuma juga sel plus terus udah balik. Salah itu. Oke, berarti nggak bisa. Yuk. Beta lah. Siapa beli? Kenapa kok kalinya B25? Lalu siapa kalinya? Di absolut. Sabarnya ya kali di absolut ingatkan nomor F4 nah apa tadi tarik ke bawah. Sudah ya, silakan untuk duduk kembali. Ya semuanya duduk. Semuanya duduk, semuanya sudah selesai. Ya, silakan duduk. Bukan. Sudah, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, perhatikan. Sudah ya. Tadi teman kalian sebagai tutor sudah membantu. Selanjutnya apa kira-kira? Presentasikan kamu. Bertanggungjawabkan, dipresentasikan di depan. Ayo hasil karyannya tolong dipresentasikan. Kira-kira dari kelompok yang paling utara dulu ya. Kelompok 1 siap. Silakan di copy kemudian bawa ke sini. Iya Pak. Sudah di copy kan? Iya. Nah, kan untuk presentasi. Iya. Sudah? Silakan kelompok 1 ke depan. Sebentar, saya pindah dulu di menu. Saya pindah slide-nya ya. Saya pindah slide-nya dulu, perhatikan. Ya siap? Cepat ya. Sudah? Ya, disimpan dulu.
kembali ke tempat duduknya masing-masing. Perhatikan dulu. Ya, ini ada teman kamu dari kelompok 1, kelompok yang paling ujung utara, mau mempresentasikan hasil dari diskusi dari permasalahan yang ada pada LKPD yang didampingi oleh Tutor tadi, mau dipresentasikan. Hasilnya seperti apa? Silahkan untuk fokus dilihat dulu. Sudah. Video gini. Ini filenya di mana ini tadi? Mas Audio minta tolong, ini filenya tadi di mana? Di hadis. Enggak tahu soal. Di mana? Di hadis semua ini. Di hadis ya. Hasil ya. Hasil ya. Bentar, saya kopikan dulu. Mas di mana ini tadi? Minta tolong Mas Audio. Di folder mana tadi? Di folder atau di luar folder? Pertemuan. Oh ini ya. Saya kopikan. Oh, enggak, ini pakai ini.
benar. Alhamdulillah. Pakai ini aja ya. Oke, kamu berada di sini. Silakan. Oke, silakan ke depan untuk kelompok 1. Silakan. Oke, yang lain tolong perhatikan dan temannya mau presentasi silakan. Oke. Silakan. Dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi yang pertama itu daftar gaji PT Maju Mapan Genteng. Nah, untuk di situ ada tulisan gaji normal. Untuk menghasilkan data gaji normal itu sama dengan terus 50.000 bintang sama dividet jam kerja. Kita tolong agak di zoom ya, agak di zoom. Ya, sip ya, sip biar kelihatan. Yuk yang lain perhatikan. Yuk. Nah, setelah itu dipencet enter dan berdasarkan. Oke, aktifkan di mana dulu? Aktifkan di mana? Ya, perhatikan di sini ya di formulanya. Ayo yang lain dengarkan dulu. Untuk menghasilkan gaji normal itu pakai sama dengan terus 50.000 bintang sama dipencet yang jam kerja miliknya Muhammad Ali 45. Terus dipencet enter dan menghasilkan 350.000. Ada masalah? Gak ada ya? Oke, perhatikan di sini ya. Di sini ada sel berapa di sini? Kebetulan di punya teman kalian di kelompok 1 itu jam kerjanya berada di sel yang pertama atas nama Muhammad Muhammad Ali. Di sini kan ada datanya, ada nama, jam kerja sama jam lembur. Ada 3 kan? Kemudian ada gaji normal, kemudian ada gaji lembur, dan terakhir adalah total gaji. Dari apa itu formula atau rumus fungsi yang dimasukkan itu kalau digaji normal dengan catatan besaran upahnya seperti ini ya berarti penulisan rumusnya sudah benar ya. Oke, masuk ke total gaji. Yuk, langsung di total gaji aja, total gaji. Itu menghasilkan total gaji yaitu sama dengan gaji normal ditambah gaji lembur. Oke, seperti itu. Ya, ada masalah? Ada masalah? Lanjut ya. Oke, berarti kan dasarnya sudah ada gaji normal ditambah gaji lembur. Betul sekali. Oke, langkah yang selanjutnya menampilkan dari data tersebut dalam bentuk apa? Oke, silakan dipresentasikan. Ini bentuk chart atau grafik jenis apa? Silakan. Grafik ini dalam grafik jenis apa? Kolom. Nama lain dari kolom apa? Grafik apa? Grafik apa? Grafik apa? Yuk, yang bisa? Oke sekali, betul sekali. Oke, seperti ini. Grafiknya ada berapa ini? Satu saja? Satu saja? Kamu membuat grafiknya kelompok 1 cuma 1? Ya? Nah, 1. Oke, 1 ya. Oke, perhatikan dari teman-teman. Dari kelompok yang lain. Dari data yang ditampilkan oleh kelompok 1, adakah yang pengen menyampaikan atau pengen menambahi atau mungkin ada kesalahan? Tidak ada? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada bisa diakhiri. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri plus. Ya, silakan kelompok 2 yang mau presentasi. Terus dulu.
ya. Agak masuk ya. Dengarkan dulu depannya presentasi. Agak di zoom, minta tolong sebelum dibuka, di zoom dulu, di zoom. Ya, oke. Silakan dibuka, buka dulu kelompok berapa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 akan membagikan hasil diskusi kami tentang hasil gaji PT Maju Maban Genteng. Yang pertama, gaji normal. Di sini Muhammad Ali mendapatkan gaji sebesar 2.250.000 dengan cara sama dengan jam kerja Muhammad Ali dikali dengan 50.000 diameter akan menghasilkan 2.250.000. Untuk mendapatkan gaji lembur, di sini kita bisa mengalikan jam lembur 15 dengan upah lemburnya 5.000. Hasil 1.125. Yang ketiga, total gaji. Total gaji Muhammad Ali dapat diperoleh dengan cara menambahkan gaji normal dan gaji lembur, lalu menghasilkan 3.375. Yang keempat, tentang cara membuat kotak seperti yang dilihat di sini. Caranya yaitu kita memblok semua tabel yang sudah kita bikin tadi. Setelah itu kita pencet insert di bagian atas. Nanti akan muncul chart. Pencet yang recommended chart. Nanti kalian bisa pilih mau yang mana yang seenaknya kalian aja. Ya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini yang dipilih sama kalian. Nanti bisa dibuatkan dan lain. Yang lain. Oke, perhatikan. Ini grafiknya berapa ini? Satu saja. Jenis grafiknya tadi apa? Batang atau kolom. Berarti sama ya dengan kelompok 1. Dan tulisan rumusnya juga sama. Cuma pemilihan minta tolong di ataskan sedikit. Geser ke atas. Oke, perhatikan. Di sini 3 item tadi ada nama, jam kerja, jam lembur, itu tidak ada masalah. Kemudian di gaji normal itu pemberian simbol mata uangnya sudah betul di sini. Bagi yang nanti belum silahkan ditambahkan. Secara otomatis tidak diberikan secara manual. Oke, kemudian 00 di belakang itu kalau bisa di zoom itu namanya decimal place, bisa diberikan bisa. Di sini kan ada koma, kan gitu kan? Oke. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Tidak ada? Sama ya? Masih kelompok 1, kelompok 2 masih sama? Gak ada masalah? Tidak? Oke, kalau tidak boleh diakhiri. Sekian diskusi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus. Selanjutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kelompok 3 yang mana? Iya, apa? Oh iya, kelompok 3 ini kelompoknya Tian Altaf. Silakan. Ayo cepat. Silakan langsung dibuka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi data Ya, praktek ya. Oke. Silakan. Cara mencari gaji normal yaitu Yang keras, agak keras ya. cara mencari gaji normal yaitu pertama sama dengan dikali jam kerja 45 dan dikali 50.000 akan menghasilkan kita 250.000. Oke, silakan diklik di posisi sel E berapa ini? Paling atas. Ya. Oke. Lanjut. Cara menghasilkan gaji lembur adalah sama dengan kerja lembur dikali 75. Ya, 75 tadi apa 75? Upah lembur per jamnya kan gitu kan? Oke, lanjut. Cara mencari total gaji yaitu gaji normal ditambah gaji lembur akan menghasilkan gaji. Oke, pakai rumus apa? Oke. Iya. Nambah biasa ya karena cuma dua. Dua apa tadi? Dua item. Kemudian grafik atau apa tadi? Grafik atau chartnya ini tipe apa ini? Kolom. Ada masalah? Tidak ada? Oke, perhatikan di sini ya. Saya garis bawahi sedikit chart title. Apa namanya ini? Judulnya tolong dikasih ya. Ini masukkan ya ini chart title. Oke, kalau tidak ada silakan boleh diakhiri. sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok yang terakhir. Minta tolong untuk di zoom ya biar kelihatan. Ya, tampilkan di datanya dulu, di datanya nama kelompoknya. Yuk silakan dibuka dan agak geser ke selatan. Agak geser ke selatan, selatan. Mendekat. Yang biar jangan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. 4 ya, 1, 2, 3, 4. Mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, gaji normal. Gaji normal didapat dari jam kerja dikalikan dengan 50.000. Coba perhatikan di selnya gaji normal dulu ya. Oke. Coba kamu perhatikan di sini ya, silakan. Coba lanjut. Selanjutnya gaji lembur. Gaji lembur didapat dari 5 jam lembur dikalikan dengan 75.000. Kemudian total gajinya. Cara mencari total gaji yaitu gaji normal ditambah dengan gaji lembur. Oke, perhatikan ada perbedaan dengan sebelum-sebelumnya. Coba aktifkan di sel E berapa itu? Ya. Di zoom. Zoom out. Besar, dibesarkan. Itu lebih kecil, dibesarkan. Dibesarkan ini loh. Ini di zoom dulu baru. Nah, besar. Biar kelihatan. Terus. Iya, nggak apa-apa. Coba kamu perhatikan. Ya, ini di formulanya kamu perhatikan di sini, ya. Ya, oke, perhatikan di sini. 1. Oke, ada perbedaan kan? Kalau kelompok
kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 tadi ya, sekali lagi sama dengan C11 ya pada jam kerja dikali 50.000. Khusus untuk kelompok 4 ini ada perbedaan menggunakan apa? Dolar K dolar 4. Maksudnya apa ini? Ada yang tahu? Maksudnya apa dari kelompok 4 ini? Apa tadi? Hah? Absolut atau mengunci ya. Mengunci apa yang dikunci? Sel dari apa? K4. Nah, coba ya. Oke, di sini K4-nya itu dikunci. Jadi ketika ini diubah nanti akan berubah secara otomatis. Seperti itu ya. Oke, bagus sekali. Ini menggunakan absolut ya. Jadi ada beberapa cara teman kalian menggunakan absolut ya. Atau penguncian pada sebuah sel atau beberapa sel ya, benar sel. Oke, kemudian langsung masuk ke menu grafiknya. Geser dulu masih teman tadi. Jangan terlalu kecil. Oke, grafik yang pertama tentang total gaji. Ayo. Silakan. Ini jenis grafik apa ini tadi? Hah? Grafik batang. Grafik batang atau grafik? Grafik batang atau grafik kolom. Kemudian yang kedua, tadi ada grafik yang lain. Jenis grafik apa ini? Pie. Ya, nanti ada kalian bisa memilih pie-nya, bisa 3D dan seterusnya. Ada lagi jenis grafiknya? Cuma 2 ya? Oke. Cukup, silakan diakhiri. Ya, itu tadi dari kelompok kami. Kurang-lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dulu. Oke, sudah ya. Oke. Oke, sudah? Ya. Tadi dari ke masing-masing kelompok sudah memberikan atau memaparkan hasil prakteknya. Hasil diskusi prakteknya sudah diberikan ya. Oke. Yang jadi catatan adalah macam-macam tipe penulisan rumus itu sekali lagi bisa pakai cara manual juga, bisa pakai cara otomatis. Pakai cara otomatisnya tadi apa? Dengan mengunci data kan gitu ya. Oke, itu kemudian dari pertemuan kali ini mungkin ada yang bisa menyimpulkan kira-kira angkat tangan, kesimpulannya apa? Angkat tangan, ya? Hah? Oke, apa tadi diulangi? Oke, grafik digunakan untuk mempermudah, ya, mempermudah apa? Pembacaan data oleh orang lain. Betul sekali. Kemudian ada lagi yang ingin menambahkan, Sam? Ya. Oke, penghitungan, tepatnya pengolahan data itu menggunakan cara manual dan cara otomatis. Yang kita lakukan pada saat ini itu menggunakan cara-cara yang otomatis. Salah satunya menggunakan fasilitas apa tadi? Pengolah angka atau nama lainnya adalah spreadsheet ya. Oke, selain kesimpulan-kesimpulan tadi, perhatikan di sini kesimpulan yang bisa kita tarik dari pembelajaran kali ini adalah ya, di Microsoft Office Excel tepatnya itu ada beberapa pesan error. Pesan error itu terjadi karena ketidakpahaman dalam menggunakan aplikasi atau input datanya yang salah. Kemudian yang kedua, pengolahan data sederhana menggunakan Microsoft Excel dapat membantu kita
dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar kita. Contohnya tadi diskusi, topik diskusinya adalah permasalahan yang muncul di sekitaran kita. Kemudian, ya betul sekali tadi teman-teman menjawab, visualisasi data itu akan lebih menarik jika dimunculkan dalam bentuk grafik. Ya, oke. Seperti itu untuk pembelajaran kali ini. Sebelum saya akhiri, ya sekali lagi tolong disimpan tadi untuk file-filenya. Kemudian, ya, oke. Sebelum mengakhiri, sebagai bentuk refleksi saya, oke, ungkapkan perasaan kalian setelah pembelajaran kali ini. Biasa saja atau biasa atau luar biasa? Luar biasa. Nah, jadi luar biasa itu berada di posisi paling iya, lebih dari 90%. Terima kasih untuk perhatiannya, ya. Sebelum mengakhiri, ya silahkan kembali ke browser masing-masing. Kemudian kita melakukan evaluasi. Ya, silakan dibuka browsernya masing-masing. Evaluasi untuk pembelajaran kali ini. Apa dong tak lagi nih? Patennya berarti kan untuk postresnya MTS 888. Silakan. Di sini mohon maaf ini biru semua di sini ya. Di atas. Kita tolong di sini biru. Jadi di mana? Atau lebih tikus juga. Ya, cepat. MTS 888. Ya, langsung kerjakan. Salam, Mas. Sini ya ngetik aja. Itu enggak ada. Ayo. Apa ini? Sudah selesai? Sudah selesai? Kalau yang sudah selesai, silakan untuk di log out. Langsung di. Ya, biasanya ternyata kita di log out. Log out sudah. Kemudian tolong untuk dimatikan. Oke, ya sambil kalian matikan. Materi selanjutnya masih dalam bab yang sama tentang analisis data. Untuk pertemuan selanjutnya itu adalah mengenal model-model komputasi umum pada Microsoft Excel. Sekali lagi, materi selanjutnya yang akan kita bahas itu nanti masih sama, masih ada hubungannya dengan masih babnya sama, yaitu tentang analisis data.
tentang mengenal komputasi atau model komputasi pada Microsoft Excel. Oke. Sebelum diakhiri, minta tolong komputernya untuk dimatikan semua. Yuk, dimatikan, shutdown. Sudah? Pastikan? Sudah semua? Sudah semua? Tolong dimatikan. Kalau sudah, silahkan dipimpin doa. Tadi siapa yang pimpin doa? Oke, silahkan dipimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kali ini. Silahkan. Sebelum kita mengambil pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum meninggalkan ruangan ini, minta tolong semua ya, jangan lupa alat tulisnya dibawa keluar, kemudian sampah-sampahnya diambil kalau ada, kemudian kursinya dirapikan. Setelah itu baru boleh meninggalkan. Saya akhiri pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, taruh meja. Kumpulkan. Tolong dirapikan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, kalau benar perlu. Terima kasih. Sholat, Pak.